Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nia dalam pembelajaran tematik tema 6 subtema 2. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 3? Insya Allah, walau belajar dari rumah, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap bahagia. Semangat! Adapun materi hari ini adalah tentang hak dan kewajiban terhadap perubahan energi. Kita mulai dengan membaca lafaz basmalah dan doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kalian sudah siap dong untuk kita mulai belajar ya. Kita harus tahu nih arti dari perubahan energi. Perubahan energi adalah perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Contoh dari perubahan energi adalah ketika manusia makan makanan yang bergizi, maka makanan yang kita makan akan berubah menjadi energi. Dengan berenergi, maka kita bisa berolahraga. Olahraga rutin dan makan minum yang bergizi membuat tubuh sehat dan berenergi. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Sekarang kita mempelajari tentang proses pembuatan baju. Kalian bisa lihat dari gambar berikut ini ya. Tahapan yang bisa kita lihat adalah pertama dari bunga kapas. Kemudian bunga kapas dipintal menjadi kapas, kemudian diubah menjadi benang, dan ditenun menjadi kain, dan setelah menjadi kain dibuatlah pola baju. Setelah dibuat pola baju, maka dijahit bajunya, dan jadilah baju yang bisa kita pakai. Semua kegiatan itu membutuhkan energi. Oleh karena itu, kita wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh orang yang menghasilkan barang atau orang yang menghasilkan jasa. Coba sekarang pikirkan baju yang kita pakai saat ini. Mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju, ternyata prosesnya lumayan cukup panjang ya. Kewajiban terhadap pakaian yang kita miliki diantaranya adalah menggunakan pakaian dengan baik. Yang kedua, menjaga pakaian agar awet. Yang ketiga, tidak membedakan baju yang dimiliki. Keempat, mencuci pakaian jika kotor. Yang kelima, selalu bersyukur dengan pakaian yang dimiliki. Nah, itu beberapa kewajiban yang harus kita lakukan terhadap pakaian kita ya. Energi adalah karunia dari Allah untuk kelangsungan hidup manusia. Semua orang berhak untuk memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Menggunakan energi merupakan hak semua orang. Kita harus menggunakan energi secara bijak. Menggunakan energi untuk hal yang berguna dan bermanfaat adalah suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Sekarang kita bahas tentang kewajiban kita sebagai warga sekolah. Siswa wajib ikut melaksanakan penghematan listrik. Siswa wajib menunjukkan kepeduliannya atas penggunaan energi di sekolah. Agar siswa dapat belajar dengan nyaman, ada hal-hal yang dibutuhkan. Di antaranya adalah 1. Ruangan yang rapi dan bersih. 2. Ruangan yang jauh dari keramaian. Yang ketiga, ruangan yang memiliki penerangan dan ventilasi yang cukup. 4. Sarana dan prasarana yang memadai. Apabila keempat hal ini ada, maka siswa dapat belajar dengan nyaman. Yang diperlukan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman juga harus ada. Di antaranya adalah 1. Ada energi listrik untuk keperluan belajar. 2. Halaman yang cukup luas untuk bisa bermain dan berolahraga. Yang ketiga, lingkungan yang aman dan nyaman bebas polusi. Yang keempat, adanya fasilitas penunjang seperti lab, kantin, dan perpustakaan. Kewajiban siswa terhadap sarana dan prasarana di sekolah juga ada. Di antaranya, kita harus melaksanakan 1. Menjaga dan merawatnya dengan baik agar tidak rusak. 2. Merapikan setelah digunakan. Yang ketiga, bertanggung jawab mengembalikan apabila sudah meminjam.
Energi listrik yang ada di sekolah dapat digunakan untuk beberapa hal, diantaranya 1. Untuk menyalakan lampu, 2. Untuk menghidupkan bel, 3. Untuk menghidupkan komputer, 4. Untuk menyalakan AC atau kipas angin. Setelah kita bahas kewajiban kita sebagai warga sekolah, maka kita juga mempunyai kewajiban menggunakan energi di rumah. Di antaranya adalah 1. Menggunakan energi dengan bijak atau sesuai kebutuhan. 2. Menjaga kelestarian sumber-sumber energi yang ada. 3. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang hemat energi. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel, ada hak dan kewajiban. Setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan menerima hak kita. Di antaranya adalah 1. Kewajiban menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan, maka hak yang kita terima mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. 2. Kewajiban yang kita lakukan membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN. Hak yang kita terima adalah menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari. 3. Kewajiban yang kita lakukan membayar biaya atau ongkos naik angkutan umum. Hak yang kita peroleh adalah menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. 4. Kewajiban yang kita lakukan merawat penyejuk ruangan supaya tetap dapat digunakan dengan baik. Hak yang kita peroleh adalah menggunakan penyejuk ruangan saat belajar di ruangan kelas. Yang 5, kewajiban yang kita lakukan menggunakan dan merawatnya dengan baik. Hak yang kita peroleh adalah menggunakan alat atau media belajar di sekolah. Alhamdulillah, sudah kita bahas tentang perubahan energi, kewajiban di sekolah, kewajiban di rumah, hak dan kewajiban. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, pembelajaran tematik tema 6 sub tema 2 hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan pada video pembelajaran selanjutnya bersama Bu Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.